Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kesehatan mulut dan gigi ini emang sering gitu ya terabaikan. Orang baru sadar akan pentingnya perawatan kesehatan mulut dan gigi kalau sudah mengalami yang namanya penyakit. Nah, salah satu penyakit yang sering terjadi di area mulut atau gigi kita adalah sariawan. Ini menimbulkan rasa nyeri, sakit, nggak nyaman pokoknya gitu. Apalagi pas lagi makan gitu, itu nggak enak banget. Nah, selain sariawan ada lagi penyakit-penyakit yang lain yang terjadi di mulut dan gigi kita, bahkan sampai yang namanya kanker mulut. Nah, gimana sih caranya menjaga kesehatan mulut dan gigi kita? Hari ini kita akan membahas nih seputar sariawan dan juga kanker mulut. Nah, kalau kita ngomongin tentang mulut gitu ya, ada salah satu hal kalau dilihat dari sisi psikologisnya, mulut itu kan sering berucap gitu. Nah, kita akan melihat nih 5 mitos fakta seputar dampak ucapan ya. Kita lihat yang pertama. Ucapan adalah doa. Nah, sering gitu ya kita mendengar ketika ada orang tua gitu biasanya ngomong ke kita, kalau berucap harus yang baik-baik karena ucapan adalah doa. So sometimes kita ngerasa kayak kalau kita ngucapin yang baik itu akan dampaknya baik juga ke kita gitu. Tapi kalau kita ngucapin yang buruk, dampak buruk juga akan kembali ke kita gitu. Jadi kalau kita berbicara ucapan adalah doa itu kayaknya benar, tapi nanti akan kita bahas ya. Lanjut yang kedua. Titip omongan bisa bertambah. Nah, ini biasanya ini kalangan ibu-ibu gitu ya, ketika lagi ngomongin sesuatu hal 1 sampai 3 gitu. Terus nyampe ke B bisa 1 sampai 4, ke C bisa sampai 5, ke D bisa sampai 6 seperti itu. Nah, titip omongan itu katanya bisa bertambah, apalagi kalau orangnya suka ngomong-ngomong gitu ya atau suka ngegosip, itu pasti katanya akan bertambah kalau kita titip omongan. Nanti juga akan kita bahas ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Luka verbal lebih menyakitkan. Jadi terutama untuk anak-anak nih, ketika mereka dari kecil suka dimarahin gitu ya, terus kemudian hingga besar itu biasanya bisa teringat. Nggak hanya anak kecil aja sih, orang dewasa juga ketika katakanlah kalau adu fisik gitu ya, mungkin sakitnya 1-2 hari habis hilang lukanya. Tapi katanya kalau luka verbal ini akan dampaknya lama sekali, bahkan sepanjang masa hidupnya seperti itu ya. Kita lihat yang keempat. Hati-hati dengan pujian. Nah, jangan sampai ya gini, pujian itu bagus gitu ya, tapi ketika pujiannya terlalu berlebihan akhirnya bisa membuat orang ini jadi lupa daratan, dan itu nggak bagus seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam memberikan pujian, boleh tapi dalam batas yang wajar gitu ya. Kita lihat yang terakhir, mulutmu harimaumu. Nah, ini yang sering kita dengar ya, mulutmu harimaumu. Identiknya orang kalau ngomongin mulutmu harimaumu itu sesuatu yang negatif, padahal juga bisa positif. Ketika kita memberikan suatu semangat positif ke orang, maka orang itu juga akan mendapatkan semangat positif dari kita. Oke, itu dia tadi 5 mitos fakta seputar dampak ucapan secara psikologis. Kami akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar dampak ucapan secara psikologis ke seseorang gitu ya. Dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Nidia Dwika Putri, MPSC psikolog dari Askara Pelangi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nidia, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak Nidia. Hari ini kita akan membahas nih, sebenarnya kalau tema besarnya kan tentang kesehatan mulut seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi psikologisnya gitu ya, mulut itu kan sering mengucapkan kata-kata gitu. Nah, kita akan membahas nih mitos atau fakta seputar dampak ucapan secara psikologis ke seseorang gitu ya. Kita lihat yang pertama Mbak, ucapan adalah doa. Nah, ini sering banget gitu orang tua bilang, kamu kalau ucap yang harus yang baik-baik gitu, karena ucapan adalah doa, itu bisa jadi nyata. Itu benar nggak sih sebenarnya kira-kira? Iya, memang cukup sering sekali ya Mas ya kita dengar istilah ini. Mungkin kalau misalnya kita lihat atau kita kaitkan secara psikologi atau kita melihat dari sisi psikologisnya, ini sebenarnya tepat sekali karena apa yang kita ucapkan keluar ataupun hanya dalam hati saja tentunya akan mempengaruhi diri kita sendiri ataupun orang lain yang ada di lingkungannya kita. Dan kalau misalnya kita lihat dari cara kerja otak, dan ketika kita mengatakan kata-kata yang positif, otak kita juga akan merespon dan memberikan respon positif juga atas perilakunya kita.
Jadi bisa dikatakan ini tepat sekali. Sebagai contoh misalnya hal yang sangat sederhana aja. Ketika kita dihadapkan dalam suatu pekerjaan dan kita sudah punya pikiran nih, misalnya saya nggak akan bisa untuk menyelesaikannya, otomatis perilaku atau respon yang kita munculkan adalah kita nggak akan melakukan apapun nih, karena ngerasa ini sudah sulit sekali dan kita akan melabel kalau kita nggak mampu. Namun tidak demikian ketika kita menggunakan kata-kata yang positif, misalnya akan mendorong kita untuk memberikan respon atau memberikan kekuatan fisik yang lebih baik dan tentunya juga memberikan tekanan emosional yang lebih positif gitu. Jadi ini tepat sekali sebenarnya. Oke, berarti ini mengindikasikan bahwasanya apa-apa saja yang kita ucapkan ini bisa memberikan sebuah afirmasi gitu ya. Nah, tergantung afirmasinya akan jadi positif atau negatif ke diri kita gitu ya. Apakah ini akan selalu terjadi dengan ucapan yang kita ucapkan, Mbak? Iya, betul sekali. Makanya ini sangat selalu terjadi dan cenderung biasanya otak kita itu akan berespon lebih cepat ketika kita memikirkan kata-kata yang negatif. Karena dibanding kita mengatakan atau misalnya menyebutkan kata-kata yang positif. Misalnya. Jadi ini sangat mempengaruhi sekali. Oke, berarti kalau kita pikirannya negatif mulu, kayaknya nggak bisa deh ngerjain ini deadline. Akhirnya sampai deadline due date-nya pun akhirnya nggak selesai-selesai juga itu pekerjaan gitu ya. Kecuali kalau kita afirmasinya karena positif. Betul, kita akan berespon perilaku nyata yang kita lakukan juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kita untuk memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Oke, berarti ini saya pernah baca sebuah buku The Secret itu ya. Jadi what universe gives you is what you think universe gives you. Jadi kalau kita berpikir kita nggak bisa ya kita kan nggak bisa gitu ya. Jadi itu ucapan itu sangat luar biasa dampaknya ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih Mbak Nidia. Titip omongan bisa bertambah. Aduh, ini mah kalau ibu-ibu ya itu kalau titip omongan terutama itu ya bisa bertambah gitu ya. Dari saya ngomong ke B cuma 3, dari B ke C bisa 4, bisa 5, bisa 6 gitu. Betul nggak sih? Oke, jadi sebenarnya nih memaknainya mungkin masing-masing orang bisa berbeda ya Mas ya. Ada yang memaknai titip omongan itu sebagai titip omongan misalnya dalam bentuk tolong doain ya supaya saya bisa melewati ujian misalnya, itu kan dalam artian yang positif ya Mas ya, tapi memang kembali lagi kita mesti melihat ketika kita titip omongan dalam artian yang positif minta didoakan, aksi nyata dari kita sendiri berimbang nggak ya, ada usaha nggak ya, misalnya titip doa ya supaya saya bisa lulus ujian. Oke, setelah semua orang mendoakan, nah individunya sendiri perilaku nyata yang dia lakukan apa, misalnya apakah dia mempersiapkan dengan cara belajar, atau kalau misalnya dimaksud yang kedua titip omongan itu misalnya dia mengatakan sebuah informasi terus setelah nyampe ke yang lain itu ditambah-tambah, artinya itu gosip ya Mas ya. Itu juga tentunya berbahaya sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita mengartikan titip omongan di sini adalah sebagai bentuk titipan omongan yang positif sebagai bentuk doa, misalnya tentunya harus diimbangi dengan perilaku nyata dari individu tersebut gitu. Oke, berarti tergantung jenis informasi yang disampaikan seperti apa gitu ya. Kalau doa sih lebih banyak lebih bagus gitu ya. Tapi kalau titip omongan akhirnya jadi gosip, jadi gibah, itu jadi nggak bagus ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga nih Mbak Nidia, dan ini kayaknya penting juga nih. Luka verbal itu lebih menyakitkan. Katanya kalau luka verbal gara-gara ucapan gitu ya, itu katanya lebih long last gitu, lebih lama sekali berakhirnya, lama sekali sembuhnya dibanding dengan luka fisik. Betul nggak sih? Iya, kalau misalnya kita berbicara tentang luka fisik itu lebih terlihat ya Mas ya, dan biasanya juga akan sembuh. Tapi tidak demikian yang terjadi ketika seseorang mengalami luka secara verbal atau sering kita kenal juga dengan luka batin. Biasanya bukan korban yang mengalami kekerasan verbal seperti misalnya kata-kata, bully segala macam, itu kan fokusnya menyakiti secara emosional dan bisa itu dirasakan oleh individu tersebut sepanjang hidupnya dan akan berdampak kepada harga dirinya atau menurunkan ke rasa kepercayaan dirinya, dan yang lebih parah juga bisa membuat seseorang tersebut mengalami kesehatan secara mental. Jadi bisa dikatakan ini sangat berbahaya sekali karena apa yang kita ucapkan kepada seseorang itu bisa memberikan labeling kepada orang tersebut ataupun kepada diri kita sendiri. Jadi ini sangat benar sekali sebenarnya. Perlu dan nggak yang sih? perlu diingat di sini, kalau kekerasan secara verbal atau misalnya luka secara verbal itu nggak terlihat loh. Jadi bisa saja orang lain menganggap enggak kok dia baik-baik saja, itu kan cuma kata-kata, tapi belum tentu. Mungkin peristiwanya sudah berlalu, tapi ketika dia menghadapi peristiwa yang sama atau misalnya hampir mirip, rasa emosi yang munculnya bisa saja masih sama gitu. Berarti orang yang mengalami luka verbal ini mungkin bahkan dari kecil gitu ya Mbak Nidia, dan akhirnya ini bisa berlanjut nggak
sampai dia dewasa gitu. Dan akhirnya dampaknya secara psikis seperti apa? Bisa sekali. Terlebih jika kekerasan verbal itu dilakukan secara berulang, karena tentunya akan dia bawa sepanjang hidupnya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan ketika dia menjadi seorang korban yang pada akhirnya di usia dewasa atau misalnya dia beranjak remaja, ketika dia sudah mempunyai power, dia akan menjadi pelaku gitu. Jadi akhirnya seperti lingkaran setan ya Mas ya gitu. Oke, jadi seperti rantai gitu, nggak berakhir-berakhir ya, sangat Iya mengerikan sekali. betul. Oleh karena itu kita harus jaga ucapan dengan baik gitu ya, supaya tidak menyakiti hati orang lain, takutnya nanti lanjut terus gitu ya, efek dominonya sangat panjang. Kita lanjut Mbak, yang keempat, hati-hati dengan pujian. So, pujian itu penting sebenarnya untuk meningkatkan semangat orang lain, tapi katanya nggak boleh terlalu berlebihan juga ngasih pujian, karena katanya orang bisa lupa daratan. Gimana nih Mbak Nidia? Oke, kalau dalam psikologi biasanya pujian itu sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan. Nah, banyak sekali sebenarnya Mas manfaat positifnya. Sebagai contoh sering dilakukan orang tua terhadap anak. Tapi memang apabila berlebih tentunya juga tidak baik. Kalau misalnya, jadi ketika gimana sih caranya memuji supaya tidak berlebih, sesuaikan dengan porsinya. Ketika kita memuji seorang anak, fokus pada proses sebenarnya, bukan hanya semata-mata hasilnya saja. Misalnya usaha yang kamu lakukan sudah luar biasa loh, sehingga kamu mendapatkan nilai sekian gitu. Jadi anak berfokus, oh iya ternyata prosesnya loh ya, nggak hanya hasilnya saja. Karena apabila berfokusnya pada hasil, anak akan melakukan sesuatu untuk mengharapkan pujian dari orang tua. Nah, bisa jadi cara yang dia lakukan pada akhirnya nggak tepat, karena fokusnya hanya mau mendapat pujian dari orang tua. Dia nggak peduli itu sama prosesnya gitu. Jadi juga bisa memberikan dampak yang negatif. Terus yang kedua juga, ketika kita memuji, fokus juga pada kualitas yang dilakukan oleh seseorang, bukan seberapa sering kita ya, tapi memang orang tersebut layak mendapatkan apa gitu. Jadi kembali lagi, porsi yang kita berikan itu cukup atau berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan tentunya nggak baik ya Mas ya. Ibarat kata kalau lagu tuh yang sedang-sedang saja gitu ya Mbak Nidia ya. Ya pujian itu juga penting, karena pujian ini menjadi salah satu bahasa kasih gitu ya. Salah satu dari 5 bahasa kasih yang juga penting. Tapi ingat sekali lagi, sesuai kadar, pas gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir nih Mbak Nidia. Mulutmu harimaumu. Nah, ini biasanya kalau orang ngomong mulutmu harimaumu itu selalu identik dengan sesuatu yang negatif. Tapi apakah selalu dengan negatif? Maksudnya nggak bisa yang positif. Ketika orang lagi turun semangatnya, kita semangatin, itu kan mulutmu harimaumu juga, tapi mungkin artinya positif atau gimana nih? Nah, sebenarnya tergantung apa yang kita ucapkan. Memang konotasinya lebih sering negatif ya Mas ya, kalau istilah mulutmu adalah harimau. Karena sebenarnya apa kata-kata yang sudah kita ucapkan itu nggak bisa kita tarik kembali. Dan bisa juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, bisa juga memicu suatu pertikaian. Jadi kembali lagi tergantung apa yang kita ucapkan. Kalau misalnya ucapan-ucapan yang kita berikan adalah positif semua dan untuk memberikan motivasi kepada orang-orang di sekitar kita, tentunya itu sangat baik sekali. Dan yang perlu juga diketahui di sini adalah apa yang kita ucapkan, kata-kata yang kita gunakan itu mencerminkan seperti apa kualitas diri seseorang. Jadi perlu sekali untuk berhati-hati karena kata-kata yang kita ucapkan bisa mencerminkan bagaimana sih kualitas diri kita gitu. Oke, berarti you are what you talk gitu ya. Iya. Kita adalah apa yang kita ucapkan. Jadi kualitas diri kita itu bisa dilihat dari apa-apa saja yang kita ucapkan. Karena memang ucapan, fungsi mulut secara psikologis ini menjadi sangat penting. Salah satunya adalah mencerminkan karakter atau kepribadian seseorang gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Nidia pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di Bincang Saat ini, sangat membantu sekali untuk menjaga ucapan kita supaya tetap baik ke orang lain seperti itu. Terima kasih Mbak Nidia, selamat pagi, sehat-sehat terus. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, sariawan dan juga kanker mulut. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali.